Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir ujian semester pengolahan data distribusi dosen pengampu Bapak Dedi Irawan Eskom MTI. Perkenalkan, nama saya Hentin Anissa Sultan, NPM 204300086, Prodi Ilmu Komputer kelas A. Langsung ke pokok pembahasan. Yang pertama adalah sentralisasi. Sentralisasi merupakan penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat atau daerah dan sebagainya, yang dianggap sebagai pusat penyentaraan atau pemusatan. Berikut kelebihan sentralisasi. Yang pertama ada hemat biaya. Yang kedua, perusahaan pusat secara langsung dapat mengurusi semua urusan sampai ke karyawannya. Yang ketiga, peraturan di seluruh cabang sama. Yang keempat, adanya kesederhanaan peraturan. Yang kelima, memberikan keseragaman dalam manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Yang keenam, pengembangan organisasi lebih terorganisasi. Berikut kelemahan sentralisasi. Yang pertama, keterlambatan mengambil keputusan. Kebijakan dan keputusan perusahaan cabang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di perusahaan pusat, melahirkan suatu perusahaan yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak cabang, hak-hak daerah. Yang ketiga, kualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas. Yang keempat, kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit para koruptor. Yang kelima, mematikan kemampuan berinovasi. Yang keenam, mengurangi lingkup untuk spesialis. Desentralisasi adalah sistem perusahaan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada perusahaan cabang. Berikut kelebihan desentralisasi. Struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen perusahaan pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat perusahaan dalam menghadapi permasalahan yang mendesak. Perusahaan cabang tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara perusahaan pusat dan cabang dapat ditingkatkan. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara, perusahaan baik pusat maupun cabang, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Berikut kelemahan desentralisasi. Yang pertama, keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. Desentralisasi dapat menunjukkan sifat toleransi. Yang kedua, memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah. Yang ketiga, memerlukan biaya besar. Yang keempat, besarnya organ perusahaan sehingga membuat struktur perusahaan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar. Pengaruh distribusi pada organisasi, meningkatkan kemampuan komputasi, lalu meningkatkan kemampuan data storage, memungkinkan kerja lebih efisien, dan meningkatkan end-user management punya otoritas lebih. Kelemahan, harus membuat atau mengisi aplikasi form, menunggu proses yang lama, tidak dapat mengakses ke komputer setiap saat di mana dibutuhkan. Keuntungan, user bertanggung jawab terhadap input datanya. User dapat meyakinkan bahwa data akurat dan lengkap. Kesalahan data dapat segera diketahui atau dikoreksi. Dan yang terakhir, peak period puncak. Data dapat disebarkan ke beberapa user. Sistem terintegrasi. Sistem data processing yang dapat memproses secara utuh, tetapi bagian terintegrasi dari sistem yang besar. Contoh, pembelian aplikasi untuk menunjang kinerja dalam pekerjaan setiap karyawan. Sistem tidak terintegrasi. Sistem komputer dengan desain bebas yang dihubungkan dengan jaringan komputer. Contoh, perakitan komputer oleh mahasiswa yang belum memiliki standar negara Indonesia.
Tujuan utama sistem pengolahan data terdistribusi merupakan sekumpulan interkoneksi komputer untuk memenuhi kebutuhan pengolahan informasi dari satu entiti perusahaan atau organisasi modern. Pada dasarnya, sistem pengolahan data terdistribusi merupakan penyedia pelayanan pengolahan data yang didukung oleh komputer dan komunikasi. Untuk mencapai tujuan pemrosesan data terdistribusi, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan komputasi, dan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan data storage, yang ketiga adalah memungkinkan kerja lebih efisien, dan keempat, meningkatkan end user manajemen punya otoritas lebih. Terima kasih telah menyimak atau mendengarkan presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.